Bapak tadi pada ngomong bahasa Jawa halus, ini terjemahannya. Mohon maaf. Ya, kita semua di sini berkumpul untuk mendapatkan surganya Allah, betul? Kira-kira ini yang kita lakukan ini baik atau mboten? Baik. Kira-kira kalau baik kita semangat nggak untuk setiap pengajian akan datang lagi? Semangatnya ini jangan kita sendirian, tambah banyak amalnya. Dengan cara apa? Jangan cuma dapat pahala kita sendiri, tapi dapat pahala dari orang lain. Yaitu apa? Ajak setiap ibu, setiap bapak, ajak coba tetangganya, ayo kita pengajian. Umur udah segini, umur berapa ini ya? Ada yang 40, 50, 60, 70. Kira-kira untuk masuk surga udah cukup belum sahurnya? Kira-kira yang kemarin-kemarin ini kita punya salah apa enggak? Banyak. Masya Allah. Ya, banyak. Kita semua mengakui Abu Ulaka di Zambi. Aku mengakui, ya Allah, dosaku banyak banget ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni, maka aku akan menjadi orang yang merugi, masuk ke dalam neraka. Maka semangat kita pada malam hari ini untuk menambah amal ibadah, dari amal-amal salah kemarin menjadi amal saleh. Berjanji bahwa kita setelah ini udah gak penting lagi berbuat hal-hal yang salah, karena ternyata kita sudah ditunggu oleh malaikat maut. Pasti semua kita sudah ditungguin sama malaikat maut. Entah malam ini, entah besok, tapi pasti loh. Pasti. Kalau kita yakin bahwa kita pasti mati, mungkin gak kita masih mau berbuat dosa? Kira-kira seandainya nanti malam kita itu meninggal, mungkin gak kita mau masuk dosa, berbuat dosa? Enggak kan? Tapi sering lupanya ya, gak sadar. Pernah ulama besar kita Hasan Al-Basri gitu, ketika melihat iring-iringan jenazah, bapak-bapak, ibu-ibu, iring-iringan jenazah, kita suka ya melepas orang yang meninggal ya. Ini bagus sekali, kita harus melayat, itu sebagai hak umat Islam, melayat kalau ada orang yang meninggal ya, melayat, mengantar jenazah, menyolati. Ini hadiahnya nggak kecil dari Allah. Orang yang mau menyelenggarakan jenazah, memandikan, mensalati ya, sebisa kita kira tuh berapa? Ya satu gunung emas Uhud itu hadiah bagi orang yang mau menyelenggarakan orang yang meninggal dunia. Jadi kalau kita kenal nggak kenal, ning kampung kono ada yang meninggal, selagi masih bisa kita, ayo layat yuk. Lah siapa yang meninggal? Engkau ning kono kenalan, enggak ya? Jadi karena apa? Hadiahnya besar, lebih besar daripada apa? Daripada sedekah kita mungkin, dari sholat kita mungkin. Sholat juga sering nggak khusyuknya, ya kan? Sedekah juga kadang-kadang kalau nggak tersebut ya muring-muring. Maka kalau dengan kita datangi orang yang meninggal, kita ikut bantu-bantu di situ ya, ikut mensalati. Kalau laki-laki ikut mengantar sampai dengan makam, paling bagus dengan memandikan. Kalau bisa nih ibu-ibu, harus ada yang bisa di sini semua memandikan jenazah. Bapak-bapak juga harus bisa memandikan jenazah. Paling tidak kita memandikan istri kita sendiri atau suami kita sendiri ya. Paling tidak kita harus bisa, karena sebaik-baik yang memandikan adalah keluarga terdekat. Nah,
Yang perempuan memandikan yang perempuan, yang laki-laki memandikan yang laki-laki. Tetapi kalau suami boleh memandikan istrinya, istri juga boleh memandikan suaminya. Cuma itu yang boleh memandikan lawan jenis. Orang tua kalau anaknya laki-laki nggak boleh ikut mandikan kalau yang ibunya. Kalau yang meninggal perempuan, bapaknya nggak boleh memandikan anaknya, tetapi suami istri boleh memandikan. Coba kalau malam-malam saling berwasiat, Pak, nanti kalau aku meninggal bapak ya yang mandiin. Ibu juga kalau aku duluan, ibu yang mandiin bapak ya. Tuh. Itu harus saling mengingatkan kalau malam. Sebaik-baik, sepinter-pinter orang, secerdas-cerdas orang adalah orang yang selalu memikirkan kematian. Nah tadi Hasan al-Basri tadi ketika melihat iring-iringan jenazah, dia bilang sama yang mengiringi tadi, seandainya jenazah ini bisa hidup lagi, ya, seandainya yang di keranda ini bisa hidup lagi, kira-kira dia mau ngapain? Kira-kira apa, Bu? Mau sholat. Ada lagi? Hah? Ada nggak? Aku mau cari uang, mau neruskan yang pasar. Ada nggak kira-kira? Kalau mayat boleh hidup lagi, kira-kira mau nggak dia? Aku harus ngumpulin uang. Aku harus. Pasti semuanya pengennya tobat, sholat, sedekah gitu ya. Semua mayat kalau dihidupkan lagi seperti itu. Jadi penyesalan orang-orang yang mati, Robi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Aku pengen sedekah. Wa na'mal sholihin. Wa aku minas sholihin. Aku akan berbuat baik. Kalau dalam surat As-Sajdah Robi sami'na wa absorna na'mal sholihan. Aku telah melihat ya Allah, aku telah melihat bagaimana ngerinya siksaan api neraka. Aku akan berbuat baik. Jadi semua mayat kalau minta hidup lagi, semua mayat nih minta hidup lagi, dia pengen beramal soleh. Nah, kita yang duduk sini lagi pengajian ini, Bu, diem-diem tetangga kita yang meninggal kemarin-kemarin pada meri. Ya Allah, seandainya aku masih hidup, aku pengen melu pengajian. Naik pengajian itu semua malaikat turun ke bumi. Jadi memenuhi ini, Bu, jangan salah, Bu. Ini penuh dengan malaikat. Di depan kita, di samping kita, di belakang kita, semuanya malaikat yang sedang mendoakan kita, mencatat amal soleh kita, mengaminkan doa-doa kita. Betapa hebatnya orang-orang pengajian ini. Dan itu dimerinin sama orang-orang yang sudah di alam kubur. Nah, tadi jika orang keranda yang di dalam keranda itu pengen hidup lagi, dia akan beramal soleh. Tapi kira-kira bisa hidup lagi nggak? Ada nggak cerita orang yang sudah mati bisa hidup lagi, terus sholatnya paling khusyuk gitu? Nggak ada. Ya. Jadi nggak ada orang mati bisa hidup lagi kemudian dia bisa beramal soleh, tidak ada. Tapi kita masih bisa nggak beramal soleh? Masih bisa sedekah nggak yang tadi disesali tadi? Masih bisa nggak kita sholat yang khusyuk gitu? Masih bisa datang pengajian? Maka kita yang masih dikasih kesempatan ini rugi kalau tidak kita pakai. Mau apa lagi? Ya, kuburan kaki itu sebelah udah di kuburan. Kita ini setiap hari ditunggui oleh malaikat maut. Coba, berapa banyak orang yang nyebrang pergi naik motor tabrakan pulang mati, ya kan? Kita padahal tiap hari nyebrang kan? Tiap hari kita di jalan, alhamdulillah masih hidup. Padahal kita juga bisa mati.
Berapa banyak orang yang tidur nggak bangun lagi. Mending bagus kalau orang yang lagi sholat tahu-tahu meninggal, orang yang lagi ngaji tahu-tahu meninggal. Bagus nggak meninggalnya? Pengen nggak kayak gitu? Nah, pengen ya. Manusia akan diambil sesuai kebiasaannya. Tuh. Dalam sebuah hadis dikatakan manusia akan diambil sesuai kebiasaannya. Kita pengen diambil nyawanya ketika ngaji, tapi orang tahu ngaji, orang mungkin. Ya paling tidak kita nyicil ayam. Mudah-mudahan ya Allah aku diambil saat kita datang ke pengajian, karena saya itu selalu datang ke pengajian Darussalam ini. Gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Kira-kira kalau sekarang ini kita diambil sama Allah, ikhlas nggak? Ikhlas banget kan? Lagi pengajian loh. Di saat Allah mengampuni dosa kita, di saat kita berbuat baik. Nah, ini. Jadi apa? Sisa umur yang Allah berikan itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ibu-ibu, yang harus kita awasi betul adalah apa? Kita betul-betul harus bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, kita juga tidak bahagia di akhirat. Jadi siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, maka dia juga tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Tapi jangan sampai bahagia versi manusia, tapi bahagia versi Allah. Siapa orang yang berbahagia itu? Kalau kita memiliki dua sifat, yaitu syukur dan sabar. Ini sifat yang menakjubkan bagi orang-orang muslim, yaitu kalau dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia diberi ujian, dia bersabar. Jadi dua sifat syukur dan sabar itu harus kita pegang. Kalau kita memiliki sifat syukur dan sabar, hilang semua gelisah, Bu. Dipasrahkan sama Allah. Syukur itu apa, Ibu? Bapak? Syukur itu apabila kita tahu siapa yang memberi nikmat kita. Itu. Syukur itu adalah mempergunakan nikmat itu di jalan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli syukur? Yang pertama, lisannya selalu berzikir. Nah, jadi saya mah bersyukur tapi nggak pernah zikir, salah ya. Ketika dapat hadiah, saya bersyukur, bukan begitu. Lisan juga harus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yakin ini dari Allah. Nggak mungkin saya dapatkan kalau tidak dari Allah. Kalau belum tidak diizinkan oleh Allah, tidak mungkin saya dapatkan. Jadi lafaz kita lafazkan terus setiap saat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enak loh, Bu. Enak kita memiliki lisan yang selalu basah dengan zikir ini. Lisan yang selalu basah dengan zikir. Alhamdulillah, apapun. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini makan. Dapat makan pagi aja, yang siang belum tentu dapat, malam belum tentu dapat, kita udah bersyukur, ya Allah, makasih banget. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat. Apa yang kita dapatkan semua? Termasuk ibu-ibu datang ke pengajian ini, alhamdulillah saya datang. Karena kita nggak bisa datang ke pengajian tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu nggak mungkin mau sholat jamaah di masjid ini kalau tidak dapat hidayah dari Allah. Jadi ibu-ibu yang tadi sholat berjamaah Isya, itu lisannya harus keluar. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sebanyak ini ibu-ibu tadi cuma berapa yang sholat di masjid. Alhamdulillah aku terpilih, engkau pilih aku untuk menjadi hambamu yang mau bersujud di masjid Darussalam.
Bapak-bapak juga seperti itu. Alhamdulillah banyak bapak-bapak di kampung ini. Cuma berapa orang tadi yang ikut jamaah. Alhamdulillah Allah pilih saya untuk bisa sholat di Masjid Darussalam. Jadi bukan cuma rezeki itu bukan cuma harta, tetapi yang rezeki yang paling bagus adalah hidayah dari Allah untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Kalau udah umur segini itu, ya, maksimalkan ibadah kita gitu. Sholat bisa sendiri di rumah juga boleh, sholat sendiri di rumah. Tapi kalau rame-rame di masjid jamaah, maka pahalanya 27 kali lipat. Nah, sama-sama kita sholatnya, tetapi kita dapat perkalian 27 kali lipat. Bukan itu aja. Setiap perjalanan manusia ke masjid, kaki kanannya mendapatkan pahala, kaki kirinya mengurangi dosa. Coba, nek tiap hari subuhan, zuhuran, asyanan, isyaan, tiap hari ke masjid, berapa gugur dosa-dosa kita, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan, berapa perkalian dari sholat yang kita lakukan di dalam rumah. Saya mau ceritakan, ya, ada orang soleh banget. Jadi nanti kalau ada imam masjid, ya, ikutin cara Rasulullah menjadi imam. Rasulullah itu sebelum memulai sholat dia lihat ke belakang dulu, dilihat jamaahnya, dilihat semuanya, dilihat, baru kemudian beliau memulai sholat. Nah, pada suatu hari, untuk apa sih dilihat itu? Rasulullah tuh mengenali jamaah-jamaahnya itu. Nah, pada suatu hari Rasulullah melihat, loh, Pak Fulan ini udah 3 hari nggak ke masjid, ada apa ya? Biasanya beliau tuh di pojok situ loh. Kalau habis sholat dia khusyuk berdoa. Terus sekarang kok udah 3 hari nggak ada. Siapa kira-kira yang tahu kenapa beliau nggak datang? Nah, sahabat-sahabat Rasulullah bingung. Nggak ada yang tahu kenapa ya. Ada nggak yang tahu rumahnya? Nah, ini Rasulullah itu selalu nyambangi teman-teman sahabat-sahabatnya yang nggak datang ke masjid. Ada apa gitu? Akhirnya, ya Rasulullah saya tahu di rumahnya, ayo kita ke sana. Nah, akhirnya mereka pada bareng-bareng Rasulullah ke rumahnya. Sampai di rumahnya, istrinya menangis keluar air mata. Ya Rasulullah, 3 hari yang lalu suami saya meninggal dunia. Ternyata dia tidak ke masjid karena Allah mengambil nyawanya. 3 hari yang lalu Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasulullah, ada yang aneh. Kenapa? Sebelum meninggal dia itu seperti ngomong sendiri, bilang, andai lebih jauh, andai yang baru, andai semuanya. Seperti itu terus ya Rasulullah. Dia bolak-balik ngomong seperti itu, seperti penyesalan yang berat. Andai lebih jauh, andai yang baru, andai semuanya, katanya gitu. Ada apa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah kan sudah tahu. Rasulullah itu diberi ilmu oleh Allah, mengetahui apa yang terjadi gitu. Terus kata Rasulullah, ketika dia bilang andai lebih jauh, dia ditampakkan pahala. Jadi sebelum meninggal itu Bu ya, kita itu ditontonin Bu, nih tempatmu di sini, surganya yang ini gitu kan. Nih tempatmu neraka. Pada ketakutan. Makanya banyak kan yang meninggal tuh senyum gitu. Itu karena ditampakkan surganya. Nah, dia juga gitu, ditampakkan surganya. Kemudian apa yang dia katakan? Andai lebih jauh. Rupanya oleh malaikat, ini surgamu karena kamu selalu berangkat ke masjid walaupun jauh. Nah, jarakmu dari rumah sampai ke masjid jauh ini, kamu akan dapatkan surga yang ini. Ternyata apa? Si fulan itu malah justru menyesal. Seandainya lebih jauh lagi,
pasti dapat surga yang lebih bagus, lebih indah. Nah, sehingga dia menyesal, seandainya lebih jauh pasti surgaku lebih bagus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ini, aku ki atuh esuk ke Masjid Darussalam ini. Nah, lebih jauh, lebih bagus. Bagaimana ini? Kaki kanan mendapatkan pahala, kaki kiri mengurangi dosa. Nah, lalu kemudian apa? Dia bilang, Anda yang baru. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia kalau berangkat ke masjid pakai bajunya berapa? Dia selalu pakai baju double ya Rasulullah. Yang dalam yang baru, yang jelek yang di luar. Karena apa? Dia sering melihat orang yang kedinginan. Di Mekah juga ada musim dingin loh Bu, ya, kedinginan gitu. Nah, dia copot bajunya yang buruk, dikasihin ke orang yang kedinginan. Di situ dia menyesal. Ketika ditampakkan, karena kamu selalu memberi orang baju supaya nggak kedinginan, ini surgamu. Di situ dia menyesal. Seandainya aku kasih yang lebih baru, pasti surgaku lebih besar. Termasuk nanti kita duduk-duduk di sini, ada kencelengannya enggak? Kalau kita nanti kita ngasihnya yang paling sedikit uang kita, oh ini ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru aja lah gitu. Yang biru juga masih berat, yang koin aja lah. Nanti kita akan sesali, betul-betul sesali. Seandainya setiap pengajian aku ngasih yang paling merah, diisi dompet itu, pasti surgaku lebih bagus. Nah, tadi kan disebutin bahwa orang yang mau meninggal menyesal sedekahnya masih sedikit. Kenapa kok yang disesali sedekah? Karena ternyata sedekah itu adalah perisai kita dengan api neraka. Jadi ketika kamu meninggal itu ditampakkan, ini loh api neraka, tapi jauh, kamu gak akan kena. Kenapa? Sedekahmu banyak. Makanya yang bisa, ya Allah, kalau sedekahku banyak pasti lebih jauh lagi tuh neraka. Tapi karena sedikit, wah panas gitu. Mau meninggal sakaratul maut, ada orang yang sangat menderita karena tidak punya sedekah dan dia menyesal. Yang ketiga yang dia sesali, andai semuanya. Rupanya saking jauhnya bapak ini ke masjid, dia selalu membawa bekal. Dan bekal itu selalu dia bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ditampakkan lagi surgamu seperti ini. Setiap hari kamu membawa bekal, kamu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kamu dapat surga seperti ini. Segitu aja dia nyesal. Kenapa gak semua aku berikan kepada orang-orang itu? Gitu. Nah, inilah penyesalannya. Padahal dia sudah memberikan setiap hari bekalnya untuk orang-orang gitu. Kalau saya semuanya, pasti lebih bagus surga yang saya dapatkan. Nah, kita masih bisa nggak memperbaiki diri itu? Dia sudah nggak bisa, walaupun menyesal, walaupun udah jelas dia masuk surga. Lah kita yang belum dijamin surga ini, masih pelit-pelit enggak gitu kan? Yang belum dijamin surga seperti ini, maka mulai sekarang ayo maksimalkan ibadah kita, maksimalkan sedekah kita, maksimalkan perbuatan baik kita. Kita nggak tahu, ya, kita masih belum tahu, belum ada jaminan surga buat kita. Nah, kemudian syukur tadi ya, kita dilafazkan dengan lisan, kita selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, kamu tuh bajunya nggak ganti-ganti? Kita alhamdulillah saya masih pakai baju. Kamu tuh kok nggak punya anak? Alhamdulillah banyak anak-anak yang bisa saya asuh gitu. Pokoknya istrinya kita tuh kalau orang-orang yang ahli surga tuh semua hal menjadi alhamdulillah. Terus kemudian apa tadi ya? Yang kedua adalah meyakini di dalam hati syukur itu. Meyakini apa? Bahwa semua yang kita dapatkan adalah pemberian dari
Allah. Aku tuh punya gini, punya gitu karena aku rajin kerja. Ada kakak saya itu dokter. Dia bilang gini, saya itu rajin kerja karena saya itu jadi punya rumah, misalnya gitu ya. Saya tuh kalau datang misalnya operasi jam 4, saya datang jam 4 tepat saya gitu. Karena itulah saya banyak rezekinya. Kalau memang karena rajin kerja orang banyak rezeki, itu yang paling rajin tukang sapu. Subuh-subuh udah datang beresin segala macam keperluan dokter tadi, keperluan rumah sakit, pembersih, ya kan? Nah, jadi kita ini punya banyak rezeki, semuanya dari Allah. Allah ingin ngasih rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang paling penting dari rezeki itu bukan banyaknya, ya. Bukan banyaknya. Saya selalu nasehatin anak saya, rezeki itu bukan banyaknya, nak. Kalau kamu cari banyaknya, malah kamu bisa menyusahkan kamu. Barangkali jadi kamu sombong, jadi kamu gampang duit, jadi kamu berbuat hal yang buruk gitu. Tapi cari berkahnya. Kalau berkah itu, rezeki yang kita dapatkan itu berkah, maka keluarganya tenang, nggak banyak ribut, anak-anaknya dinasehatin manut, semuanya sholat tepat waktu, pinter ngaji. Pengen nggak mau punya anak kayak gitu? Diajarin manut, nggak meneko-neko, nggak main pergaulan bebas, gitu. Ini yang namanya berkah itu apa? Sama Allah diberi kenikmatan lain, yaitu apa? Ketenangan, kedamaian, keikhlasan. Sempet ngaji, sempet pengajian, sempet apalagi berbuat nengok orang sakit, itu rezeki yang berkah. Tapi kita dikasih banyak nggak sempet. Ayo pengajian, tokonya lagi rame, nggak pernah sempat. Itu sebenarnya warning dari Allah. Itu bukan rezeki yang bagus. Itu malah hukuman. Kamu tidak saya kasih kesempatan untuk ibadah, tapi kamu banyak duit. Nah, gitu, ya. Karena yang namanya uang yang kalau banyak itu, nggak ada orang yang merasa cukup. Itu yang korupsi dipanggil KPK itu orang miskin apa orang kaya? Itu kekayaannya tuh udah gak karu-karuan, Bu. Triliunan. Kemarin ditampakkan uang 2 triliun itu masjid ini kayaknya. Itu baru 2 triliun. Gimana kalau yang korupsi 10 triliun, 100-an triliun, berapa uangnya coba? Itu orang kaya. Karena apa? Tidak berkah. Tapi sedikit ya Allah, apapun yang rezeki yang Kau berikan, tolong ya Allah jadikan ini menjadi semangatku untuk beribadah. Sering walaupun sedikit, tapi apa? Saya walaupun sedikit ajak aku nyemplungi neng masjid. Ajak aku ini ngasih makan orang miskin. Ajak kalau panen walaupun nggak banyak, tetap aku bagi-bagi. Ini namanya berkah. Diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Untuk rezeki yang berkah. Yakin bahwa itu semua dari Allah. Karena apa? Dunia ini cuma sebentar. Yang lama nanti di akhirat. Jadi jadikanlah semua yang Allah berikan itu sebagai sangu kita nanti di akhirat. Nah, tuh. Jadi syukur itu yang pertama selalu diucapkan dengan lidah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus kemudian diyakini dengan hati bahwa semua rezeki yang kita dapatkan dari Allah dan kita kembalikan kepada jalan Allah. Kemudian apa? Rezeki yang ketiga itu yang berupa harta, ya. Yang berupa harta itu syukur kita adalah tadi berupa harta ya, harus kita bagian berupa badan. Bersyukur kita dikasih oleh Allah dengan
kesempurnaan badan ini. Maka kita gunakan badan ini untuk sesuatu yang baik. Ya, ditanyain sama Allah, umurmu belum beranjak orang muslim. Jadi nanti besok kita di padang mahsyar itu akan baris-baris. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan semua akan sofan berbaris-baris. Tapi ayo, orang udah jalan sampai mau ke surga, jalan udah tapi kita masih berdiri aja. Kenapa? Karena tidak beranjak kaki seorang muslim sebelum ditanya 4 hal, ya. Sebelum ditanya 4 hal. Apa? Kemana umur kamu habiskan? Jangan salah, umur yang dikasih oleh Allah itu dimintai pertanggungjawaban. Jam sekian hari ini, ya, hari ini jam sekian kamu ngapain? Semua itu ada datanya semua. Oh, aku nonton dangdutan, coret, gitu kan? Itu bukan umur yang Allah minta, gitu. Terus kemudian jam sekian semua ada. Oh, aku jam sekian kemarin di hari ini pengajian. Nah, langsung bagus dibikin di buku catatan amal soleh. Terus ditanya sampai akhirnya kita melihat sendiri, ya, kitab yang kita dapatkan ternyata apa? Lebih banyak dosanya. Nah, para pendosa udah bingung. Ya wailatani mali hadzal kitab. Ya Allah, celaka aku. Kitab apa ini semuanya kok ada tulisannya ya? Aku ngomongi orang, ngoneke orang, ngambil padinya orang, kok ada tulisannya ya? Gitu. Kita ketakutan semua pada saat itu. Jadi apa? Umur yang diberikan itu akan dipertanyakan. Ya. Semua orang sama. Mau presiden, mau menteri, mau petani, mau dokter, ditanyain umur yang aku berikan dipakai buat apa? Ya, buat apa? Oh, aku suka main-main, suka apa, chattingan, suka apa, semua ada, ya, semuanya ada, gitu. Mampu nggak? Kenapa kamu chattingan? Oh, soalnya saya mau nanya kabarnya, ditanyain gitu kan. Nah, kemudian umur yang diberikan kamu pergunakan untuk apa? Yang kedua, yang ditanya adalah apa? Harta yang kamu dapatkan, di mana kamu dapatkan, dari mana kamu dapatkan, dan kemana kamu pergunakan. Nah, khusus untuk harta itu pertanyaannya 2. Dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu pergunakan. Nah, ini yang paling berat, diaudit sama Allah. Diaudit sama Allah. Saya mau cerita ya, pengalaman waktu itu saya dengar dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Nah, Ustadz Bakhtiar Nasir dia ceramah gini. Saya kemarin dipanggil oleh polisi. Dipanggil oleh polisi kan gara-gara dia bisa memimpin 212 yang menghebohkan itu, yang sebagai apa? Pembela umat Islam itu. Terus banyak yang nggak suka rupanya. Akhirnya dia dipanggil oleh polisi. Terus polisi dengan galaknya beringas gitu. Ustadz, berapa harta kamu sebutin? Oh ya, saya punya mobilnya butut, udah tahun lama, sama motor butut. Yang lain, rumah berapa? Kamu punya rumah berapa? Oh, saya belum punya rumah, ini rumah mertua saya. Yang lainnya lagi, sawah, ladang, semua ditanyain sama polisi. Dan kebetulan Ustadz Bakhtiar Nasir itu nggak punya apa-apa. Tapi berapa tanahmu? Di mana tanahmu? Oh, semua ditanya ya, ditanya. Akhirnya Ustadz Bakhtiar Nasir itu nggak jawab, cuma nangis dia. Loh, Ustadz kenapa nangis? Kata polisi yang galak tadi. Kenapa nangis? Saya nangis, saya mikir di dunia aja udah susah hisapnya, ditanya-tanya gimana nanti di akhirat ya. Polisinya langsung takut. Ustadz jangan nakutin saya, kata. Malah polisinya jadi takut gitu. Kebayang aja dia duit tilang gitu kan.
duit sogokan, bikin SIM segala macam. Ustaz, jangan nakutin saya katanya. Di dunia aja. Nah, seperti itu ya. Jadi betapa harta itu ditanya. Ada cerita ya, bahwa ada orang soleh yang setiap hari habis sholat itu berjamaah dengan Rasulullah, dia langsung pulang, ngibrit pulang gitu. Tiap hari seperti itu. Ditanya sama Rasulullah, kamu tuh kenapa sih nggak pengen berdoa po, nggak pengen minta po sama Allah habis sholat tuh, kok langsung pulang? Ya Rasulullah, gini loh, saya ini orang miskin. Kalau pagi tuh anak-anak saya lapar. Dan biasanya pohon korma rumah sebelah saya itu suka berjatuhan ke halaman saya. Dan karena anak-anak saya lapar, langsung pada dimakan. Maka saya buru-buru pulang sebelum anak saya bangun untuk mencegah mereka mengambil pohon buah korma yang berjatuhan di halaman saya. Pernah suatu hari ya Rasulullah, saya agak berlama-lama di masjid, sampai di rumah saya lihat anak-anak saya sedang memakan korma yang berjatuhan tadi. Langsung saya suruh muntahin. Saya congkel mulutnya, saya muntahin. Anakku, jangan permalukan bapak nanti di akhirat ya, gara-gara kamu makan korma yang bukan miliknya. Nah, gitu. Segitunya orang-orang yang soleh itu takut dengan harta yang bukan miliknya kemakan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak itu setiap kali bapak-bapaknya kerja, Pak, pulangnya bawa rezeki yang halal ya Pak ya. Jangan berikan anak istrimu rezeki yang haram. Karena apa? Rezeki haram itu kelihatannya, wah, alhamdulillah ya, pakai alhamdulillah. Orang-orang korupsi juga pakai alhamdulillah. Karena saya pernah dapat bocoran Pak Busro di KPK itu, dia menyadap orang-orang korupsi, katanya lagi sana, kapan dikirim nih uangnya? Kata orang yang kata pejabat yang minta disogok tadi. Terus penjahatnya bilang ini, ya insya Allah nanti saya secepatnya. Insya Allah loh. Jadi kadang-kadang kata-kata itu udah enak aja ngomong itu, padahal itu bukan hal yang halal gitu. Jadi kita harus minta suami bahwa apa yang halal. Karena apa tadi? Kalau kita banyak makan yang haram, kita merasa wah enak ya, tiba-tiba bisa beli mobil, bisa beli tanah gitu kan. Ternyata itu haram. Jangan salah, Allah nanti tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Kalau Allah sudah tidak mau mengabulkan doa-doa kita, kepada siapa coba kita mau minta? Ini musibah terbesar ketika Allah tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Juga kita kok dapat anak tuh nakal, diomongin ngeyel, kita perhatikan, bener nggak yang mereka makan itu halal semua? Jangan-jangan kebawa barang-barang yang haram. Nah, itu ya tadi, syukur kita itu dengan dilakukan dengan menghisap harta kita, apakah harta kita itu sudah kita dapatkan dengan baik, kita keluarkan dengan baik. Juga apa? Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu akan mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, sebentar. Dia tadi tidak bergerak kaki seorang muslim apabila ditanya umur dipergunakan untuk apa, harta dicari dari mana, dan untuk apa dipergunakan. Nah, kemudian juga apa, tubuh kita ini ditanya, kamu itu kalau jalan pincang nggak? Enggak. Bisa jalan nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak pernah ikut pengajian? Ditanya loh. Gitu, ditanya loh, badan kita tuh kemana setiap harinya? Gitu. Kamu tuh cuma apa? Main-main aja, nggak ada gunanya. Itu semua akan
hisab. Jadi sebelum kita dihisab, coba kita hisab diri, hari ini apa aja ya, tubuh saya dipergunakan untuk apa aja ya, kesehatan dan kesempatan ini digunakan untuk apa aja ya. Nah itu akan ditanya. Jadi umur, jasad, dan yang terakhir ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa masak, kok nggak diajarin anaknya? Itu mau jariah loh, belum ngajarin masak itu. Bertani, kalau Pak Ijan bisa nukang, itu harus punya generasinya, itu ilmu. Nah jadi ilmu juga ditanyakan, bagaimana ilmu itu dipergunakan. Nah 4 hal ini kalau belum bisa kita jawab dengan baik, maka kita masih akan dicecar oleh malaikat-malaikat. Bayangkan di dunia polisi aja nyecarnya sampai kayak gitu. Nah, tahu kan kalau udah polisi bisa nanya itu sampai berjam-jam katanya. Saya dapat 80 pertanyaan. Nah, apalagi nanti di akhirat Allah akan mengaudit apapun yang kita miliki. Yang terakhir tadi syukur ya. Kalau sudah syukur tadi semua masalah-masalah kita serahkan sama Allah ya. Ya Allah, Engkau beri segini, aku bersyukur, alhamdulillah. Itu hidup kita menjadi tenang. Sabar, ada syukur, ada sabar. Sabar juga, setiap segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Kok anakmu nggak pernah datang? Sabar. Kok mantumu ora tahu nilai kowe? Sabar, gitu kan. Suamimu gimana? Sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi jangan suka sabar ada batasnya berarti tidak sabar. Sabar aja, serahkan sama Allah. Fokus kita adalah beribadah. Ya apalagi udah umur sekarang ini, wah sabar ibadah gitu aja. Mau gimana, anak itu nggak akan kita bisa merubah anak itu selai rambut pun kecuali Allah yang merubahnya. Maka kok anakmu lo nakal gini lo, kita udah kita nasehatin, udah kita ajarin, maka kita sabar, serahkan sama Allah, kita fokus dalam beribadah, istighfar yang banyak, baca selawat, baca zikir-zikir, insya Allah mudah membalikan segala sesuatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.